Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, YouTube Ha'aman Channel berada di Komplek Majelis Taklim Al-Hikam, tepatnya berada di Jalan Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Pada hari ini, pemilik atau pendiri Majelis Taklim Al-Hikam, yaitu Yang Mulia Bapak Helmi Dijami SHMH, sedang berada di Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Bapak Dirjen Badilak untuk koordinasi tentang rencana Purna Bakti beliau yang insya Allah berlangsung pada bulan April tahun 2025. Tujuan kami datang dalam kesempatan ini, di samping untuk menghadiri majelis taklim, juga ingin melihat langsung pembelajaran yang dilaksanakan pada majelis taklim Al-Hikam. Harapan kami ke depan, pemilik majelis taklim Al-Hikam menyampaikan sejarah terbentuknya majelis taklim ini, sudah berlangsung berapa lama, kemudian ilmu-ilmu apa yang diajarkan, yang disampaikan, dan siapa-siapa yang diberikan kemuliaan, diberikan kesempatan untuk mengisi majelis yang mulia ini. Semoga kedatangan beliau nanti dari Jakarta bisa menyampaikan keempat hal ini sebagai kelengkapan YouTube kami, melengkapi biografi beliau secara digital. Mudah-mudahan bisa kita ketahui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Untuk merespon pertanyaan Aman Channel, Haji Abdul Manak Channel yang telah menanyakan tentang sejarah berdirinya Majelis Taklim Al-Hikam yang dikelola oleh saya selaku sahibul majelis. Namanya adalah Majelis Taklim Al-Hikam yang didirikan pada tahun 2000 dan bertempat di rumah saya, Jalan Pangeran Suryanata, RT 29 Gang Hikam, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Ini didirikan dengan latar belakang yang pertama karena adanya kelompok pengajian dari rekan-rekan pengadilan agama yang ingin membahas kitab yang dipimpin oleh seorang guru juga dari pengadilan tinggi agama yang bernama Dr. Andas Kiai Haji Tarsihawi SHMH. Beliau adalah guru yang pertama membangun kelompok majelis pengajian untuk rekan-rekan yang ingin mengikuti tes calon hakim di peradilan agama. Dan ini dilakukan setiap hari Minggu.
pada jam 7.30 pagi bertempat di rumah saya. Karena ada kelompok pengajian ini, masyarakat tahu dan masyarakat juga ikuti juga pengajian tersebut. Akhirnya berkembanglah menjadi sebuah majelis. Yang pertama namanya itu adalah Lembaga Pengajian dan Pengembangan Sumber Manusia. Seiring dengan perjalanan waktu yang berjalan sudah kurang lebih 25 tahun, rutin dilaksanakan setiap hari Minggu jam 7.30 pagi bertempat di rumah saya, maka LPPSDM ini berkembang, berubah namanya menjadi Majelis Ta'lim Al-Hikam. Al-Hikam itu nama sebuah kitab tasawuf yang disusun seorang ulama besar, yang mana isinya itu adalah mempelajari tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pengajian terus berlanjut, dan sampai sekarang anggota majelis pengajian itu berjumlah kurang lebih 170 orang banyaknya setiap minggu pengajian. Dan saya sebagai sahibul majelis hanya memfasilitasi saja, menyediakan tempatnya, menyediakan konsumsinya, menyediakan ustadznya yang memberikan pengajian di rumah saya tersebut. Yang pertama, ustadz yang pertama membentuk itu adalah Dr. Andas Haji Kiai Haji Tarsihawi SHMH. Kemudian dilanjutkan oleh ulama juga, Kiai Haji Sarjan Saleh BA, kemudian Kiai Haji Makmur Salman, dan terus berlanjut sampai sekarang ada 3 ustadz yang memberikan situ. Yang pertama Dr. Haji Abu Sairi LCMA. Kemudian yang kedua Kiai Haji Ahmad Jawawi. Yang ketiga adalah Kiai Haji Muhammad Yamin LC. Pengajian ini ada 3 kitab yang dibahas. Yang pertama kitab yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Dan sekarang yang dibaca kitabnya namanya Risalah Qusyairiyah. Kemudian yang kedua, kitab yang berkaitan dengan keimanan yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Jawawi. Ini yang dipakai adalah kitab Taniul Qulub. Dan yang ketiga, kitab fikih juga yang dipegang oleh Dr. Kiai Haji Abu Sairi LCMA. Kitab yang dipegang juga adalah kitab Taniul Qulub. Dan terus berjalan sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhenti. Walaupun saya sudah peradilan yang kadang-kadang tugasnya berpindah-pindah, namun pengajian tetap jalan. Oleh karena itu berharap semoga pengajian tetap berlanjut dan masih tetap jalan seperti biasa, dan mudah-mudahan ini memberikan nuansa yang positif bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya. Demikian laporan dan penyampaian tentang perkembangan Majelis Ta'lim Al-Hikam yang saya kelola selama kurang lebih 25 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara nikmat dengan sujud syukur ini kada terpisah lawas. Nah, pas tadi hendak mengerjakan sujud syukur, tak ingat belum baunya lagi. Nah, lalu tak tunda lawas. Kalau hari itu tersidin bisa diganti dengan membaca bacaan ini 4 kali. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah. Sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat. Karena sujud yang dikerjakan di dalam sholat semalam namanya diantaranya sujud tilawah. Nah, kalau sujud syukur itu mesti di luar sholat. Itu sujudnya. Tapi kalau perasaan hati untuk bersyukur memang seharusnya di dalam sholat. Nah, jadi waktu sujud itu mestinya di dalam hati kita ini ada kesyukuran. Ulun perhatikan di TikTok, yang drama Cina kayak itu. Nah, bila mereka itu terbantu, merasa sangat terbantu oleh seseorang,
entah bantuan nikmatkah atau tidak dihukumkah, atau supaya tidak dihukumkah, sebagai ungkapan terima kasihnya Bu, sujud mereka di hadapan orang yang menolongnya tadi. Oh, jadi inikah kira-kira di dalam Islam itu? Orang Cina di dalam TikTok itu sujud itu karena ungkapan kesyukuran yang luar biasa terhadap yang menolongnya. Berarti jadi dalam Islam ini harusnya kayak itu juga. Kita sujud itu hanya menjatuhkan diri, bersimpuh sujud di hadapan Allah itu dengan membawa ungkapan kesyukuran yang luar biasa. Ada juga nonton orang Indonesia pulang ini, mau aja kamu kok beri 1 miliar, wah Pak mau banget ya, senang banget. Tapi kamu mati, wah malah itu kan tidak jadi. Jadi dapat duit 1 miliar esok hari itu bisa dikalahkan dibandingkan pilihannya kalau harus mati. Jadi kita ini bangun bumi itu kali ngerti saya itu sujud syukur banget. Dia akan dapat duit 1